Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Untuk yang menjalankan puasa, semoga kuat puasanya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film dari Pakistan yang berjudul Tefai in Trouble. Film ini mengisahkan tentang penculikan anak longmerat cantik agar bisa dikawinin sama mafia Pakistan. Tapi ketika tuh cewek diculik sama orang yang menculiknya, dia malah jatuh cinta sama tuh penculik. So, mau tau keseruan dan kebaperan film ini? Gak usah pakai lama, bemper Ombre Walk Story. Awal kisah di Lahore, Pakistan, diceritakan bila di dunia ini hanya dibedakan oleh warna uang. Semakin banyak uang yang mereka miliki, semakin berkuasa dan dihormati orang itu. Dan salah satu contohnya adalah cowok muka gede dan rambut berindil ini. Dia adalah anak pengusaha tajir dan mafia dari Lahore yang bernama Bilu Butt. Dengan pengaruh dan kekuasaan ayahnya, Bilu selalu mendapatkan apa yang dia mau. Nah, di sini Bilu dan kroco-kroconya itu lagi pengen nagih utang ke orang yang bernama Syekh. Pokoknya mereka tuh naik gedung yang belum selesai dengan sangat keren. Lah, ngos-ngosan, baru juga dimulai, bos. Ngeheknya pas sampai di lantai atas, preman kocak ini malah salah gedung. Ya ngulangin dari awal lagi lah. Singkat cerita, mereka pun sampai di gedung yang dimaksud dan menemui si Syekh. Bentar, malah salfok sama tuh kumis segaris. Yalah, pokoknya si Bilu itu pengen nagih utang ke Syekh ini. Namun si Syekh langsung ngelus-ngelus pipi si Bilu, tapi kenceng. Lah, preman mewek. Malu bos sama tuh muka gede. Di lain tempat diperlihatkan Tuan Butt yang lagi diinterview sama media. Tapi tiba-tiba asistennya bilang kalau si Bilu ditabokin sama Syekh. Ya jelas saja si Butt gak terimalah anak semata wayangnya yang imut-imut kayak kodok bangkong itu ditabokin sama orang lain. Butt pun langsung menghubungi orang kepercayaannya. Dan kita pun diperlihatkan mas-mas Dilan ala Pakistan. Assalamualaikum Sheikh Sahab. Nggak pakai banyak cincong kayak Dilan Indonesia. Dilan Pakistan ini langsung nyeket si Syekh yang mau kabur. Melihat Tefai, jelas saja si Syekh langsung jiper lah. Tapi pas lagi mau ngobrol enak-enak, Tefai malah langsung dilempar sama mas-mas gondrong. Bancet, digaplok pakai teflon tuh orang. Ya udah deh, gelut lah. Keren banget gelutnya. Malah kabur si Syekh. Melihat si Syekh yang kabur, Tefai pun langsung kesurupan Spider-Man. Singkat cerita, Tefai pun berhasil mengejar dan memojokkan si Syekh. Tapi ini om-om kumis segaris tetap aja nggak mau nyerahin uangnya. Bahkan dia mau menembak si Tefai. Lah edan, peran utama ditodong cuk. Ya langsung direbut dan ditembakin lah. Alhasil tuang sekopor langsung berpindah tangan. Nah, sebelum Tefai pergi, Syekh bilang, aneh nggak akan lupa dengan akan hal ini. Ngemeng-ngemeng soal lupa. Dah aku disuruh nabokin ente sama si Tuan Butt. Makasih udah diingetin ya. Nggak pakai lama, si Tefai pun langsung menyetorkan tuh uang ke Tuan Butt. Ternyata Tefai itu udah jadi orang kepercayaan Butt dari dia masih kecil. Tefai melakukan semua itu karena dia punya impian membuka restoran chicken tikka. Dan si Butt itu pernah berjanji memodalin restoran itu. Tapi kapan dimodalinnya? Ya nggak tahu kapan. Di lain tempat, Warsawa, Polandia, diperlihatkan mbak-mbak cantik bener yang nungguin di motor gedenya. Nggak lama kemudian datang juga mbak-mbak Pakistan yang cantik parah yang bernama Aya. Ternyata mereka kesana pengen melihat si Andi, cowok bule yang lagi jadi love crush-nya si Ana. Tapi namanya juga pengagum rahasia kan ya. Ketika si Tony yang aslinya juga naksir sama si Anya ini mengajak Anya ke pesta ulang tahunnya minggu depan, dengan refleks si Anya malah bilang dia lagi sibuk. Ya gimana ya, si Anya ini malah gugup sendiri dan malah jadi sok jual mahal. Setelah Andi pergi, baru deh si Anya nyesel. Sialnya, di sana malah ada cowok-cowok yang godain si Anya dan si Sarah. Nggak lama kemudian diperlihatkan konglomerat Pakistan yang juga merupakan mafia di Polandia. Bonzo ini kesel banget karena anak semata wayangnya malah buat ulah mulu. Ternyata pas digodain sama mas-mas di bar, Anya malah ngamuk-ngamuk sampai tuh dua cowok kritis di rumah sakit. Tapi Anya terus saja menyangkal, apalagi pas Sophie ibu tirinya Anya keluar. Si Anya malah semakin ngelawan sama bebenya. Karena hal itulah Anya pun dilarang keluar rumah sebagai hukuman. Kembali lagi ke Lahore, diperlihatkan bila si Tefai pulang ke rumah membawa TV baru hasil dari uang gebukin Syekh tadi siang. Diperlihatkan juga bila si Tefai ini sangat sayang dengan ibunya karena dia hanya memiliki ibunya. Tapi melihat anaknya membawa TV baru, ibunya malah merasa sedih. Ibunya tidak tahu Tefai yang pengangguran ini dapat uang dari mana. Tapi dia tidak mau si Tefai terjerumus ke dunia haram.
Namun si Tefai mengatakan kalau dia akan membahagiakan ibunya. Kembali lagi ke mbak-mbak cantik badai Anya. Karena si Anya selalu membuat onar, Sophie menyarankan suaminya untuk menikahkan Anya dengan teman Bonzo di Polandia. Aslinya si Bonzo setuju-setuju aja, tapi dia udah punya janji menikahkan Anya dengan anaknya si But. Oh alah, ternyata Bonzo dan But itu taman lawas toh. Singkat cerita, Bonzo dan keluarganya But pun saling video call. Tapi belum juga si Bonzo bilang sesuatu, ujuk-ujuk But langsung menyelah dan bilang, sekarang kan anak-anak mereka udah pada gede nih, But pengen ngelamar si Anya buat si Bilu. Apalagi pas tahu sekarang Anya itu udah jadi cewek yang cantik parah, Bilu pun langsung ngebet bener. Namun di sini Bonzo juga mau bilang mengenai itu. Dengan sangat menyesal, Bonzo nggak bisa menepati janjinya karena si Anya rencananya akan dinikahkan dengan anak temannya di Polandia. Karena si Bonzo punya hutang budi sama dia. Jelas aja mendengar itu, si But pun langsung ngamuk-ngamuk lah, dan dia pun langsung ngungkit ini, ngungkit itu. Nggak mau kalah, si Bonzo pun ikutan ngamuk. Pokoknya semua kebun binatang pun keluar semua di sini. Mengetahui dia nggak jadi dikawinin sama si Anya, Bilu pun ngambek. Ulu-ulu ngambek kayak bayi terenggiling. Intinya sih, kalau bayi kodok Afrika ini nggak dikawinin sama si Anya, dia mau bunuh diri. Si kodok ini, Bilu ini meminta ayahnya buat nyulik si Anya dan dibawa paksa ke Pakistan biar bisa dikawinin sama dia. Tapi siapa yang bisa nyulik orang di Polandia? Emangnya paket? Pas lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba si Tefai malah datang namu, dan semua mata pun langsung tertuju kepada dirinya. Singkat cerita, Tefai pun disuruh menculik si Anya. Jelas aja lah si Tefai ogah. Satu, dia nggak menyulik cewek. Kedua, piye caranya nyulik orang di Polandia, cowok? Bahasa Inggris aja nggak mudeng kok. Namun But memohon dengan sangat. Bahkan dia berjanji akan memberikan imbalan 1 miliar kalau si Tefai berhasil mencomot si Anya. Nggak cuman itu, Tefai juga akan dibuatin restoran chicken tikka. Di saat yang bersamaan, si Anya juga dipaksa nikah sama anaknya temannya si Bonzo. Anya jelas saja ogah, tapi babenya berjanji si Anya ini nggak akan kekurangan uang kalau menikah dengan Dul Toyib, anaknya Dul Komang. Karena terus dipaksa, Anya pun setuju. Singkat cerita, Tefai pun langsung terbang ke Polandia. Nah, di bandara ada cowok Pakistan berewokan yang bernama Tony. Tony ini datang untuk menjemput si Tefai. Bentar, Tefai nggak penting. Yang penting bisa modus sama mbak bule ini. Aduh, bening bener mbak. Udah putih, tinggi, langsing, kayak bihun. Gak lama kemudian Tefai pun sampai dan menemui teman mesumnya ini. Lanjut deh, malam harinya Tefai dan Tony pun saling melepas rindu dan gibahin si Bilu di sebuah bar. Mereka ngetawain si Bilu yang mukanya kayak kodok bancet, pengen menikah sama si Anya yang kayak tuan putri kayangan. Nah di sini Tefai pun nanyain gimana rencananya yang bagus buat nyulik si Anya. Tony bilang kalau Anya sekarang lagi dikurung di rumahnya, buat nyulik dia di rumahnya itu nggak mungkin. Soalnya rumahnya si Anya dijaga ketat sama bodyguard. Satu-satunya peluang adalah pada saat si Anya keluar untuk nge-gym. Pada saat nge-gym itulah bodyguardnya pasti nunggu di luar. Di saat itulah Tefai menyamar menjadi trainer gym. Pokoknya nanti si Anya harus diajarin squats. 1, 2, 3, 4. Kok bagus ya? Ulangin deh. 4, 3, 2, 1. Nah di saat si Anya udah kecapean jengking-jengking itulah si Tefai harus memasukkan obat bobok di minumannya. Di saat itulah Tony akan datang menyalakan alarm kebakaran. Di saat kacau itu, Tefai harus melarikan diri dengan si Anya. Terus masukin kardus, kirim deh ke Pakistan. Simpel kan? Gampang banget. Keesokan harinya, dua orang-orang ini pun standby di depan gym. Namun udah nunggu lama bener, tapi si Anya nggak datang-datang. Karena penasaran, Tony pun memberanikan diri masuk ke dalam. Nggak lama kemudian dia pun langsung keluar dan dengan entengnya bilang, si Anya nggak datang bro, besok aja kita nyuliknya. Soalnya hari ini tuh cewek tuh nikah. Lah kadang, jelas aja si Tifa langsung jiper lah. Hari ini nikah, terus gimana nyuliknya cok? Nggak lama kemudian dia pun menelpon si But. Tapi But nggak mau tahu, pokoknya Anya harus segera dibawa ke Pakistan. Soalnya anaknya yang imut-imut udah fitting baju pernikahan. Karena nggak punya pilihan lain, mau nggak mau, si Tefai dan si Tony pun harus menyusup ke rumahnya si Anya. Singkat cerita, dengan menumpang mobil pesta, si Tefai pun berhasil masuk ke dalam rumah. Nah di dalam rumah itu, dia langsung nyikat baju pelayan buat menyamar. Sialnya pas mau menyusup, Tefai dipanggil sama si Bonzo buat nanyain menu pestanya apa aja. Namun ketika si Anya turun dari lantai 2, Tefai pun langsung melongo. Cantik bener nih cewek, walaupun alisnya tebel banget. Di sini Anya pun mengatakan kepada ayahnya, terima kasih ayah sudah menjadi ayah yang terbaik. Setelah ini aku akan meninggalkan rumah dengan tenang. Melihat Anya yang balik ke kamar, si Tefai pun langsung ngintilin lah. Nah sialnya dia hampir ketahuan dan ngumpet di lemari. Di sini diperlihatkan bila sebenarnya Anya itu nggak mau menikah dan berencana kabur dari rumah bareng si Sarah. Ganti baju, puasa bro. Zinah mata. Tapi kok ya sayang, lihat dikit nggak apa-apalah. Nah setelah si Anya udah ganti baju, Tefai pun berencana membekap dengan obat bius. Tapi mengejutkannya, Anya yang melihat si Tefai malah marah-marah. Kenapa sih lama amat? Udah ditungguin tadi juga. Kamu orang suruhannya si Sarah kan? Udah cepet culik aku. Lah ini gimana ceritanya? Kok malah minta diculik?
Karena cuman plongah-plongoh bingung, Anya pun langsung ngambil tuh sapu tangan bius dan malah ngendus-ngendus secara sukarela. Jengkang. Alah, modus-modus megang-megang mas. Sialnya di saat yang bersamaan, Sophie malah datang ke sana untuk mencari si Anya. Karena nggak mau ketahuan, Tevai pun pura-pura jadi tukang gosok. Untungnya pas Sophie udah mulai curiga, Tony datang dan berpura-pura menjadi perancang busana pengantin. Untung ada Tony ya. Singkat cerita, si Anya pun dibawa ke troli makanan. Sialnya, hampir aja si Tevai ketahuan sama si Bonsu. Tapi ternyata dia cuma minta minum congjang. Habis itu menyuruh si Tevai untuk pergi. Nah, pas si Sophie yang ngeributin Anya hilang, Bonsu pun langsung ngecek CCTV. Dan kelihatanlah si Anya yang lagi diculik sama si Tevai. Nggak lama kemudian, semua bodyguardnya Bonsu pun langsung ngudak-ngudak si Tevai sama si Tony. Di mobil, Tony juga langsung bengek. Karena sekarang mereka udah ketahuan menculik si Anya. Singkat cerita, Tevai berhasil lolos dari kejaran mas-mas bule sangar. Setelah itu mereka pun bingung. Kok gampang amat ya nyoleng si Anya? Tapi sekarang gimana caranya bawa tuh cewek ke Lahore ya? Lah, udah sadar aja bu. Di sini si Anya pun langsung berterima kasih ke Tevai. Ternyata si Anya ini salah paham karena dia pikir Tevai dan Tony itu orang suruhan si Sarah biar dia bisa kabur. Jelas aja lah si Tony dan Tevai malah bingung sendiri. Cok, Anya pergi tuh loh. Namun tiba-tiba si Anya kembali sambil berlari. Walah kadial, dia malah dikejar sama bodyguard. Lah kabur lah semua. Kendal. Tak lama kemudian setelah kejar-kejaran kendal-kendil, Tevai berhasil menarik si Anya dan bisa terlepas dari para bodyguard. Melihat Tevai yang udah menyelamatkannya, Anya pun meminta 2 koplak ini untuk mengantarkannya ke tempat ulang tahunnya si Andi dan menjanjikan uang 5.000 euro. Setelah berunding, Tevai dan Tony pun setuju. Mereka pun memilih untuk berpura-pura mau bantu si Anya dulu. Kalau ada kesempatan langsung culik bawa ke Lahore. Tapi sebelum itu joget dulu lah. Tevai kalau didandanin Japan style keren juga ya. Habis joget-joget, jalan slow motion deh. Ini bu, siapa ya? Alah, emak-emak ngikut-ngikut aja. Singkat cerita, mereka bertiga pun naik mobil untuk ke tempatnya si Andi. Namun sepanjang perjalanan, si Tevai nggak henti-hentinya memandangi keindahan malaikat yang nyasar ke bumi. Sialnya karena meleng, dia nggak ngeliat ada operasi polisi di sana. Anya tahu kalau operasi itu pasti untuk mencari dirinya, karena babenya punya koneksi ke kepolisian Polandia. Karena nggak mungkin balik, Tevai pun punya ide agar si Anya ngumpet di bagasi aja. Setelah itu mereka pun berpura-pura mau lewat. Tapi sialnya, si bangke Tony ini ternyata nggak punya SIM. Kenapa nggak bilang dari tadi toh Bambang? Alhasil Tony yang pengecut ini pun langsung kabur sendirian. Sedangkan si Tevai malah ditangkap polisi karena menculik Anya di bagasi. Melihat Tevai yang mau dijeblosin ke penjara, Anya pun akhirnya membegal tuh mobil polisi demi bisa menyelamatkan si Tevai. Dan terjadilah kejar-kejaran epic. Setelah kejar-kejaran epic, akhirnya mereka pun bisa kabur untuk sementara. Sedangkan si Tony brengsek malah pulang ke apartemennya. Tapi dia langsung shock karena di rumahnya udah ada om-om bule yang keker-keker. Punten atuh, salah kamar Kang, mangga atuh. So udah pada tahu kan, si Tony pun langsung digebukin agar ngaku di mana si Anya. Sedangkan di tempat lain, Anya dan Tevai pun semakin dekat. Mereka bahkan saling menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Pokoknya dari niat main culik-culikan, sekarang mereka malah menikmatin petualangan baru mereka itu. Karena udah mulai romantis nih ya, si Anya pun mengajak si Tevai ke atas gedung. Anya pun mengatakan, inilah tempat biasanya dia merenung. Anya mengatakan kenapa dia kabur, padahal semua yang dia mau pasti bisa dia dapat dengan mudah. Karena selama ini, ayahnya tidak pernah benar-benar perhatian kepada Anya. Anya hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuannya, dan menganggap semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Di saat lagi sesi curhat-curhat itulah, Anya pun kedinginan. Ya iyalah, di Eropa pakai baju buntung kayak gitu. Jelas aja sebagai cowok yang gentleman, si Tevai pun langsung memberikan jaketnya. Keesokan paginya, Tevai pun terbangun karena ditelepon sama si Bud. Bud marah-marah, sampai kapan dia harus menunggu. Di sini Tevai pun bimbang, tapi akhirnya dia pun bilang kalau si Anya sudah ada di tangannya. Jelas aja si Bud senang banget lah. Sedangkan di rumahnya si Tony, Bonso datang dan kembali bertanya di mana si Anya. Sialnya pas diinterogasi itulah si Tevai malah nelpon. Bonso menyuruh si Tony agar berpura-pura biar Bonso dan anak buahnya bisa menyergap si Tevai. Sedangkan di tempatnya si Anya, Tevai bilang kalau dia sudah bisa menghubungi si Tony.
Setelah berhasil membawa Anya ke tempat Sarah, Tifai bilang dia berencana akan pulang lagi ke Lahore. Di sini Tifai juga mengatakan kalau Anya nggak ada tujuan mau kemana, Anya boleh kok ikut dirinya ke Pakistan. Namun belum juga selesai membujuk si Anya, Bonzo dan yang lain pun udah sampai di sana. Melayu! Dan terjadilah kejar-kejaran epik. Untungnya di situasi kejepit, si Tony berhasil membegal truk kasur. Alhasil mereka bertiga pun berhasil kabur dari kejaran Bonzo dan anak buahnya. Gak lama kemudian di tengah jalan tuh mobil ngebul dan mogok. Karena nggak aman, mereka pun akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki. Namun di sini Tony yang sadar kalau si Tifai udah ada rasa sama si Anya, menyuruh si Tifai untuk ngaca dan mengurungkan niatnya. Tifai itu ibarat kaos kaki bolong yang dikaretin. Jangan pernah mengharapkan stocking lingerie yang mulus. Abis itu jalan kaki sambil nyanyi-nyanyi deh. खुद पे हमको जैसे नदी को किनारा मिला मैंने जो चाहा मुझको वो ही मिला क्या दिल में तेरे मेरी जगह है या फिर ये जो है वो बेवजह है जाना ना दिल से दूर जाना ना दिल से दूर. Singkat cerita yang Om malas ngitungnya, dengan nebeng mobil kombi, Anya pun bisa sampai ke tempatnya Andi dan bertemu dengan Sarah. Karena misinya sudah selesai, Tony dan Tifai pun pura-pura pengen pamit pergi. Panggil dong. Yes, dipanggil kan. Sore harinya acara ulang tahun Andi pun dimulai. Andi jelas saja senang banget lah Anya bisa hadir dari ulang tahunnya itu. Sarah juga mengatakan pada Tifai bila Anya sangat menyukai si Andi, bahkan sampai ngebela-belain kabur dari rumah. Dan baru deh si Tifai sadar dari halunya. Ternyata Anya baik sama dia cuman karena pengen dibantuin ketemu sama pangerannya. Duh, nyesek banget nih Om liatnya. Di malam itu, Tifai merasa sangat dilema. Apakah dia harus menculik si Anya demi bisa dapat uang, atau melepaskan si Anya agar cintanya itu bisa bahagia dengan orang yang dia cintai. Singkat kata nih ya, si Tifai pun sudah membulatkan tekad. Dia juga langsung menghubungi si Bonzo dan memberikan lokasi Anya kepadanya. Di saat itu juga lah Anya terbangun dan melihat si Tifai yang mojok di tengah danau. Di sini mereka berdua pun saling memuji satu sama lain. Namun si Tifai bilang kalau dia tuh kangen sama emak dan pengen pulang ke Lahore aja. Tiba-tiba si Anya langsung memeluk si Tifai. Tapi peluk-pelukan itu langsung digangguin sama si Sarah yang berteriak kalau babenya Anya datang ke sana. Melihat sudah tidak ada jalan kabur lagi, Anya pun meminta si Tifai membawa dirinya kabur ke Lahore. Singkat cerita, pas menggeledah tempat itu, Anya dan Tifai pun kabur pakai mobil. Tapi pas dikejar, ternyata tuh mobil isinya cuma si Tony seorang. Sedangkan Anya dan Tifai kabur lewat jalur yang lain. Tak lama kemudian, mereka berdua pun sampai di bandara dan langsung terbang cus ke Lahore, Pakistan. Sesampainya di Lahore, Tifai langsung mengajak Anya untuk berkeliling, minum es serut jadul, jalan-jalan di benteng kuno sambil lirik-lirikan, terus malam harinya dibawa naik ke atas gedung buat ngeliatin pemandangan kampungnya si Tevya. Ketika takjub dengan pemandangan itu, tiba-tiba si Anya kaget. Lah, kok ada Paman But di sini? Di titik ini, Anya sih masih belum sadar kalau si Tifai itu adalah orang suruhan But untuk menculik dirinya. Tapi kampretnya, Tifai hanya bisa diam aja pas si But ngasih uang sekoper dan bilang kalau si Tifai itu adalah orang yang disuruh untuk menculik si Anya. Di sini hati Anya pun hancur lebur, ambiar berkeping-keping. Orang yang sangat dia percaya malah mengkhianatinya untuk dinikahkan dengan kodok berambut berindil ini. Namun penyesalan datangnya ya terakhir. Tifai sangat bingung apakah demi uang itu dia sampai hati menyakiti orang cewek yang sangat dia cintai. Bahkan saking menyesalnya, Tifai meninggalkan uang itu di sebelah pengemis. Sesampainya di rumah, Tifai mengatakan kepada ibunya kalau dia tuh sangat bersalah. Tifai juga bertanya seperti apakah sosok ayahnya, apakah ayahnya pernah berbuat salah. Mak mengatakan bila ayah Tifai adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan baik hati. Karena hal itulah dia sangat dihormati oleh orang banyak, walaupun mereka tidak memiliki uang. Segala sesuatu emang butuh uang, tapi ingat kata Biksu Tong, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Begitulah cinta, ceritanya tiada akhir. Mendengar omongan maknya itu, Tifai pun mantep, dia ingin menebus semua kesalahannya kepada si Anya. Keesokan harinya diperlihatkan pesta pernikahan di rumahnya si But. Terlihat bila emaknya si Bilu datang untuk menghibur si Anya. Dia pun bilang, Bilu itu adalah cowok yang paling tampan di Lahore, jadi Anya gak akan menyesal kalau nikah sama tuh anak. Nah, ini ngehibur atau bikin takut ya? Gak lama kemudian Tifai datang ke sana sambil membawa Pak Kiai. Malah diajak ngepot tuh Kiai. Nicil, jagain motor gue. Tapi bohong. Di pesta itu si Tifai pura-pura memberi selamat ke Bilu. Bilu juga curhat kenapa Anya dari kemarin murung terus. Apakah dia terharu bisa menikah dengan cowok sekeren aku ya? Mendengar itu aslinya si Tifai mau muntah. Namun dia bilang, santai bro, Anya itu nurutnya sama gue aja. Nanti gue coba bilang empat mata deh.
Tak lama kemudian si Tefai masuk ke kamarnya si Anya, tapi di sana Anya hilang. Walah, dicariin malah gelantungan kayak nyet. Melihat Anya kayak gitu, Tefai pun bilang dia pengen menebus dosanya dan akan membawa si Anya untuk kabur. Namun Anya mah udah gak mau percaya lagi sama si Tefai ini. Kepleset kan, hati-hati bu. Nah, karena si Anya masih aja gak percaya sama si Tefai, Tefai pun memberikan pistol berisi 5 peluru. Kalau Anya menembakkan tuh pistol pas nggak ada pelurunya, si Anya ini harus mempercayai si Tefai. Tapi kalau nembaknya ada pelurunya, ya udah deh, bodoh Anya mau ngapain. Wong Tefai juga pasti bakalan udah mokat. Lah, bancet, nembak beneran dong. Jelas aja lah si Tefai langsung jiper lah. Kira ini cewek nggak berani nembak. Sialnya karena suara tembakan itulah, Bud dan yang lain pun langsung curiga. Nggak lama kemudian pas mendobrak, di kamar nggak ada orang. Di sini Bilu juga mewek terus karena calon bininya hilang. Walah, masih di kolong toh. Singkat cerita, pasangan koplak ini pun berniat kabur. Namun di saat genting itulah, tuh motor malah mejen. Nah, pas lagi mumet-mumetnya, Bud kedatangan tamu. Yes, bapaknya si Anya pengen putrinya dikembalikan. Tapi gimana ya bos? Anyanya hilang digondol sama Tefai. Sialnya lagi, ingat bocil yang diprank sama si Tefai sebelumnya? Nih bocil bangke malah langsung teriak-teriak. Ya langsung ketahuan lah. Singkat cerita, setelah kejar-kejaran, pasangan bucin tapi oon ini pun sampai di stasiun. Tefai bilang dia ingin menebus kesalahannya dengan membuat Anya bahagia dengan cinta sejatinya. Anya jelas saja senang banget lah, karena sebenarnya itu dia tuh emang suka sama si Tefai. Tapi ternyata mak betunduk, si Andi malah udah ada di gerbong itu. Oh alah, dasar cowok nggak peka. Anya itu suka sama ente Bambang, kok malah dibawain si Andi. Tefai sengaja mengundang si Andi ke Pakistan biar si Anya bisa menikah dengan si Andi. Dan Tefai pun pergi dengan hati yang bersesak. Aduh, om ikutan baper, parah nih. Ketika kereta sudah berjalan, Bud dan yang lain pun berhasil menemukan si Tefai. Karena nggak mau mengganggu kebahagiaan si Anya, Tefai pun mencoba menghalangi anak buahnya si Bud. Ya kalau lawannya kroconya Bud mah enteng. Tapi pas melawan bodyguardnya si Bonzo, Tefai nggak berkutik. Dia pun langsung digebukin habis-habisan. Di dalam, Andi mencoba menggombalin si Anya. Tapi seriusan dah, Anya ini udah nggak ada rasa bener sama si Andi. Sialnya pas mau pergi, babenya malah muncul. Nggak cuman Bonzo sih, Bud juga ikutan muncul. Intinya sih semua orang pada ngerebutin si Anya. Nah di luar, mengetahui cinta sejatinya lagi jadi bahan rebutan, Tefai pun sadarkan diri. Dengan kaki yang pengkor, Tefai pun berlari mengejar kereta itu. Nggak usah pakai basa-basi, dengan kekuatan cinta, Tefai pun langsung menghabisin siapapun yang menghalangi dirinya. Sialnya, Om Kacamata kembali muncul. Karena nggak mau digebukin lagi kayak tadi, Tefai pun minjat tongkat kakek tua. Setelah pakai tongkat kakek-kakek itu, Tefai pun jadi hebat. Lah iyalah, lawannya tangan kosong, lu pakai tongkat cok. Nah pas si Tefai sampai di tempat Anya, dia pun langsung mengajak Anya untuk pergi. Kembali lagi, di sini Anya direbutin rame-rame. Karena udah jengkel direbutin kayak curut, Anya pun mengeluarkan semua unek-uneknya. Sialnya di saat itu si Anya malah ketangkap sama si Syah. Lah kok bisa Syah ada di sana? Namanya juga film om. Ternyata selama ini Syah ingin membalas dendam ke Bud dan si Tefai. Melihat cintanya dimak-mak sama om-om kumis segaris itu, Tefai pun langsung gelut. Udah lah gak usah lama-lama gelutnya, singkat-singkat aja. Intinya semua anak buahnya sek pada keok. Nah karena udah terpojok, Syah pun menembakin si Tefai. Nggak cuman itu, pas Syah mau menembak si Bonzo, Tefai menghalangi peluru tembakan itu. Sialnya, pas Anya ingin merebut pistol itu, dia malah harus kelempar keluar. Nggak pakai mikir panjang, Tefai pun langsung ikut melompat. Dan mereka berdua pun jatuh ke dalam sungai. Singkat cerita, Anya pun berhasil diselamatkan oleh si Tefai. Di pinggir kali, Tefai mengatakan kalau dia itu sangat mencintai si Anya. Anya juga mengatakan Tefai harus berjanji hidup bersamanya selamanya. Namun tiba-tiba, napas Tefai pun menjadi berat. Karena tembakan itulah, dia pun mengalami pendarahan hebat. Dan akhirnya, Tefai menghembuskan napas terakhirnya di sebelah wanita yang sangat dia cintai. Aduh, kok endingnya gini ya? Nyesek. Dan filmnya pun berakhir. Duh, om kok jadi ikutan sedih ya? Bentar, masih ada yang nyempil dikit. Di akhir film, diperlihatkan bila si Bilu sudah tidak mengincar Anya lagi. Dia pun sudah menemukan gadis yang dia cintai dan menerima si Bilu apa adanya. Diperlihatkan juga bila Bud dan Bonzo saat ini sudah berdamai kembali dan mereka pun menjadi sahabat lagi. Diperlihatkan juga bila Tony yang mesum sekarang sudah cukuran brewok dan sekarang berpacaran dengan si Sarah. Sedangkan Anya selalu menemani ibunya si Tefai dengan sabar di rumahnya.
Iyalah. Bentar. Bangke. Udah sedih-sedih si Tify masih hidup. Oh, dasar film penipu. Intinya si Tify masih hidup coy, cuman tangannya aja yang pengkor. Gak cuman itu, si Tify dan Anya pun saat ini sudah direstui dan tamat deh. Bentar, masih ada yang nyempil lagi dikit. Di akhir film, Tify menunjukkan bila sekarang dia sudah punya brand restoran chicken tikkanya sendiri. Tamat deh dengan happy ending, si Anya dan si Tify bahagia selamanya. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe dah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dan biar milatihin.